Hai, Assalamualaikum. Ini adalah kamar yang kami jadikan gudang di rumah kontrakan kami di Malang. Banyak sekali barang dan hampir sebagiannya adalah buku. Jadi di video kali ini aku akan menyortir koleksi bukuku dengan mengikuti tips dari Marie Kondo. Sekarang mari kita mulai memilah buku. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah taruh semua buku di lantai. Dengan menaruh semua buku di lantai, berarti kita sedang membangunkan mereka dari hibernasi. Bayangkan, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun lamanya, buku-buku ini terkungkung dalam kardus atau rak buku. Sekarang saatnya mereka terpapar udara segar. Aku memutuskan untuk memilah buku-buku ini karena kami tidak selamanya tinggal di sini. Kami akan pindah, pulang ke kampung halaman, dan aku tidak bisa membayangkan harus membawa buku sebanyak ini ke rumah kami nanti. Selain akan memberatkan biaya kargo, kami juga tidak punya ruang yang memadai untuk menyimpan buku sebanyak ini. Dan apakah kamu tahu, Marie Kondo menyarankan cukup simpan 30 buku saja. Apakah aku bisa? Setelah menaruh semua buku di lantai, kita bisa melanjutkan proses memilah buku ini ke tahap selanjutnya, yaitu sentuh buku satu persatu, putuskan buku itu akan disimpan atau tidak. Ini adalah tahapan yang paling melelahkan. Selama proses ini kita akan sibuk menimbang-nimbang. Dan ini dia beberapa buku yang tanpa perlu pikir panjang akan aku simpan. Parent Stories karya Aditya Mulya, penulis novel Sabtu Bersama Bapak. Karya Ratih Dwi Ramadhani. Ini tidak mungkin aku jual, aku suka sekali dengan karya-karyanya. Badut Oyen, Silsilah Duka, dan Pemilin Kematian. Serial Nawila karya Reda Gaudiamo juga akan aku simpan. Lalu ini ada buku puisi. Inilah buku puisi pertama yang aku baca sampai selesai. Hap karya Andi Gunawan. The Very Hungry Caterpillar tentu saja akan aku simpan. Buku Ibu Renoh Hening, Le Petit Prince, karya-karya Abinaya Gina Jamela, simpan semua. Lalu ada buku non-fiksi judulnya Bertumbuh. Aku suka buku ini karena bisa mendorongku menulis anotasi berisi refleksi diri. Kemudian buku Beauty Undercover. Buku ini bagus, berisi tentang kesehatan wanita, tapi sampai video ini dibuat aku belum membacanya sampai habis. Lebih tepatnya aku tidak sering membacanya, jadi mungkin oke untuk sementara aku simpan, tapi aku tidak yakin. Lalu ini kumpulan karya para penulis yang lolos dan diundang ke Ubud Writers and Readers Festival 2015. Tentu saja disimpan. Membaca sekilas isi buku sebelum mengambil keputusan sebenarnya akan memperlama proses penyortiran. Tapi sulit sekali menahan diri untuk tidak mengintip isinya sedikit. Padahal membaca isi buku atau tidak, aku tetap saja merasa berat merelakan koleksi bukuku. Ternyata selama proses penyortiran ini ada 6 kelompok buku. Pertama, buku yang selesai dibaca, suka, dan ingin mengoleksinya. Kedua, buku yang selesai dibaca dan suka, tapi tidak disimpan juga tidak mengapa. Ketiga, tidak selesai dibaca karena biasa saja. Keempat, tidak selesai dibaca karena tidak suka. Kelima, belum selesai dibaca tapi suka. Keenam, belum pernah dibaca dan masih bersegel. Oke. Tarik napas dulu. Bertarung dengan pikiran sendiri memang melelahkan. Di satu sisi ingin mengurangi banyak buku biar biaya kargo mengecil dan rumah tidak sempit. Di sisi lain, kok banyak buku bagus yang sayang untuk direlakan. Mungkin karena aku terdoktrin dengan tidak ada buku yang tidak bermanfaat. Buku adalah barang mewah yang tidak semua orang bisa beli. Punya banyak buku berarti bisa bikin perpustakaan.
punya banyak buku itu terkesan intelek. Namun setelah aku pikir-pikir, buat apa rumah dipenuhi buku yang tidak pernah dibaca? Bahkan sampai ada buku yang dimakan rayap seperti ini. Sayang sekali kan? Akhirnya ini buku-buku yang mungkin akan aku simpan. Dan ini tumpukan buku yang mungkin akan aku relakan. Tapi ini belum final. Aku akan melakukan penyortiran tahap kedua bahkan ketiga. Lalu buku yang tidak akan aku simpan aku apakan? Buku-buku ini aku bagi-bagikan via Instagram yang akunnya memang aku buat khusus. Dalam sekejap, buku-bukuku sudah memiliki tuan yang baru. Mereka akan pindah rumah dan aku senang sekali.